Untuk yang senang memperhatikan dinamika politik Indonesia, kalian pasti kenal dengan sosok bernama Fadly Zon. Yes, anggota DPR sekaligus Waketum Partai Gerindra tersebut terkenal dengan komentar-komentarnya yang tidak jarang menyentil pemerintah dengan nada yang pedas. Ketika pandemi COVID-19 menyerang Indonesia misalnya, Fadly menjadi salah satu orang yang keras mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menanggapi masuknya virus tersebut. Di antaranya, Fadly bahkan pernah menuntut Presiden Jokowi meminta maaf atas banyaknya warga Indonesia yang meninggal. Tapi kritik Fadly yang paling dikenang mungkin adalah ketika ia menyindir kegiatan Jokowi di sirkuit internasional Mandalika. Fadly menyelamati Jokowi, tapi juga membuat komentar sarkas tentang banjir di kawasan Sintang, Kalimantan Barat yang belum kunjung surut usai 3 minggu. Kritikan pedas tersebutlah yang mungkin menjadi puncak kritik Fadly terhadap Jokowi. Yap, sejak November 2021, bulan ketika ia melempar kritik tersebut, Fadly bisa dikatakan hampir tidak pernah lagi menjadi sorotan utama media. Dalam beberapa bulan terakhir, berita tentang Fadly bahkan akan jarang sekali kita temui. Sementara pada tahun 2022 hingga awal 2023, kritik yang dilempar Fadly bisa dikatakan tidak pernah lagi fokus tertuju pada Jokowi. Memang beberapa berita tentangnya ada yang berupa kritik, tapi mereka lebih ditujukan pada kinerja kementerian dan institusi negara secara umum. Tidak lagi berupa sentilan pedas terhadap Jokowi dan menteri-menterinya. Terakhir, Fadly hanya disoroti atas komentar-komentarnya tentang kesiapan Partai Gerindra menyambut pemilu 2024. Itu pun tidak pernah jadi headline pemberitaan. Hal ini tentu menarik karena sejujurnya popularitas Fadly terbangun atas kritik-kritik kepada Jokowi yang kerap ia berikan. Bahkan pintar politik pernah mengasumsikan Fadly sebagai antagonis demokrasi karena kontribusinya dalam menciptakan diskursus di masyarakat, sesuatu yang tidak banyak politisi bisa melakukannya. Dari sini kemudian bisa kita lempar pertanyaan menarik. Kenapa Fadly yang sekarang tidak seperti Fadly yang dulu? Satu hal yang menarik terkait komentar Fadly terhadap kehadiran Jokowi di sirkuit Mandalika adalah tidak lama setelahnya Ketum Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menyentil Fadly atas ucapannya pada Jokowi. Dikabarkan melalui juru bicara Gerindra Habibur Rahman pada 15 November 2021, Fadly mendapat teguran langsung dari Prabowo. Menurutnya, teguran tersebut dilayangkan karena apa yang dikatakan Fadly bukan merupakan suara partai. Menariknya, setelah kabar tersebut Fadly juga menghilang dari media sosial selama berminggu-minggu. Padahal akun Twitternya selalu diisi dengan kritik-kritik pada Jokowi. Karena itu, publik pun ramai-ramai berspekulasi. Mungkin saja Fadly sebenarnya diinstruksikan oleh Prabowo untuk tidak lagi mencari perhatian publik dengan melempar kritik pada Jokowi. Walaupun argumen itu hanya asumsi belaka. Pantas bila kita merefleksikannya kembali ke fenomena melunaknya Fadly saat ini. Bisa saja Fadly sekarang memang meminimalisir komentar pedasnya karena ia masih berada dalam tekanan untuk tetap dalam sisi baik Prabowo. Nah, terkait sifat Fadly yang sekarang terlihat melunak, bisa kita asumsikan bahwa Fadly mungkin hingga sekarang belum mendapat persetujuan Prabowo untuk kembali ke sifat lamanya sebagai seorang pengkritik keras. Bahkan bisa diasumsikan juga bahwa dugaan perselisihan pendapat antara Fadly dan Prabowo adalah hal yang nyata dan serius. Buktinya, Fadly perlu merubah citra politiknya secara keseluruhan hingga sekarang. Padahal, kritik pedas adalah yang membuat Fadly berbeda dari politisi lain. Namun, kalau sudah demikian, kita pun perlu melemparkan satu pertanyaan penting. Apa yang membuat Fadly tetap perlu menjaga sikapnya sampai sekarang? Masalahnya, pemilu 2024 semakin dekat dan kepentingan para ketum partai untuk mendapatkan keunggulan yang sebesar-besarnya telah menjadi prioritas utama. Hal ini tentunya termasuk juga dukungan presiden pada capres-capres yang akan berkontestasi.
Yap, kebetulan sekali Prabowo saat ini menjadi salah satu bakal capres yang kerap mendapatkan sinyal dukungan dari Jokowi. Oleh karena itu, sangat masuk akal bila Prabowo memerlukan seluruh anggota Partai Gerindra untuk bersikap dalam satu koridor demi memastikan sinyal dukungan Jokowi padanya sebagai capres 2024 dapat menjadi kenyataan. Namun sebagai manusia yang lahir di negara demokrasi, tentunya kepatuhan seorang bawahan partai pada keputusan ketumnya tidak menjamin bahwa ia sejatinya mendukung keputusan tersebut. Ini artinya, walaupun Fadli mungkin saat ini merasa perlu tetap mematuhi instruksi Prabowo dan Gerindra untuk tidak memberikan kritik secara berlebihan pada Jokowi, wajar pula bila ia masih mempertahankan sifatnya sebagai pengeritik. Pada akhirnya, bila memang benar bahwa kritik yang kerap dilontarkan Fadli pada Jokowi dulu dilandaskan pada perbedaan pandangan politik yang fundamental. Tidak heran bila suatu waktu akhirnya Fadli merasa perlu pindah ke kubu partai politik lain untuk mendapatkan kebebasan untuk kembali ke citra dirinya sebagai pengeritik. Terlebih lagi, politik adalah dunia yang begitu dinamis. Segala halnya akan selalu bisa berubah, meskipun pada awalnya perubahan tersebut tidak pernah terpikirkan. Tapi kembali lagi, semuanya ini hanyalah interpretasi belaka. Dengan landasan asumsi, Prabowo benar-benar meminta Fadli untuk tidak terlalu keras pada Jokowi. Entah itu karena perseteruan, perbedaan pendapat, atau hal lain. Tentunya hanya Fadli, Prabowo, dan jajaran Gerindra saja yang benar-benar mengetahui alasannya. Menarik untuk kita simak kelanjutannya. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari pinterpolitik.com dengan judul Kemana Fadli John? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.